Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil azizil hamid al-qawiyil majid. Subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhirati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru dan karyawan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta, serta moderator Ustazah Desi. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, saya hadir terlambat 10 menit. Tadi Jumatan di Masjid At-Takim. Okay. Jadi selesai sholat baru 12:30. Tapi prinsipnya pengajian, mulainya terlambat tidak apa-apa, yang penting berakhirnya tepat waktu. Setuju? Oh, setuju. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita masih diberi berbagai nikmat, terutama nikmat umur panjang. Allahumma amin. Yang mana umur itu salah satu artinya adalah makmur. Maka orang yang diberi umur panjang diharapkan terus tambah makmur. Amin. Semoga Bapak Ibu sudah makmur semua. Pun makmur napa dereng? Kok ndak jawab semua? Insya Allah. Makmur itu ada 2 sebelum masuk ke materi Bapak Ibu. 1, makmur zahirnya dan makmur batinnya. Zahir itu tampak, sering para ahli fikih khususnya terpenuhi kebutuhan primernya. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Sekarang 5. Ya. Mau tambah lagi silahkan, pulsa. Ya. Tapi bisa makan sehari 3 kali, punya rumah, punya pakaian. Saya enggak tahu Bapak Ibu ini pernah ngitung pakaiannya tidak? Oh, selemari nggih Bu ya, selemari. Kira-kira 20 ada? Oh, lebih, 30? Ada. 40? Ada. 50? Oh, ada. Oh, seragamnya Bu ya, seragamnya saja sudah 7 ya. Aisyah ada seragam Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Okay. Ya. Ya, jadi punya pakaian jumlahnya bermacam-macam, termasuk sehat, punya rumah, punya kendaraan, belum cukup Bapak Ibu, harus ditambah makmur yang kedua, yaitu makmur batinnya. Jadi semakin hari, saya juga masih belajar Bapak Ibu, kita harus semakin tambah pandai mengatur hati kita, khususnya nafsu kita, keinginan-keinginan kita. Ada satu doa yang diajarkan Nabi Muhammad berlindung dari 4 hal, diantaranya wa min nafsin la tashba, dari nafsu yang tidak pernah puas. Nafsu yang tidak pernah puas. Saya boleh izin berdiri saja Bapak Ibu ya? Ya, mohon maaf. Saya diminta untuk menyampaikan KHGT ya.
waktunya siang hari, semoga semuanya kuat nanti ya. Ini kajian jam sekian, apalagi ini bulan puasa. Oke, nanti yang tidak kuat boleh lambaikan tangan. Oke. Oke, kita mulai dari kalender dulu Bapak Ibu. Kalau kita lihat kalender yang tercetak, ini contoh kalender yang dicetak oleh SM, Suara Muhammadiyah. Oke ya. Disusun bersama tim di Majelis Tarjih PP ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini pengantar sebelum ke KHGT, rata-rata kalender yang tercetak itu memuat, monggo silakan. Ya, boleh. Rata-rata memuat 3 sistem penanggalan. Sistem kalender. Kalau di sini kita lihat ya, ini yang besar, ini sekarang misalnya 27, betul ya? Ini Masehi, kan begitu. Kalender Masehi. Lalu ada yang kecil 2 angka ini Bapak Ibu. Yang pertama tulisan Arab, angka Arab ini ya. Angka Arab ini Hijriyah. Lalu kemudian ada yang Latin, yang kecil ini kalender Jawa Islam. Jawa Islam atau kalender Sultan Agung. Ada juga yang menyebut kalender Urfi. Oke ya. Ketiga-tiganya punya cara atau punya sistem penentuan awal bulan yang berbeda-beda. Bahkan nama bulannya saja berbeda. Kalau Masehi kita semua hafal nih. Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember. Oke ya. Kalau Hijriyah, bulan pertama apa Bapak Ibu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah. Hafal semua ya? Udah dianggap hafal semua saja, biar cepat Bu ya. Yang ketiga, ini dia, itu yang Jawa Islam. Ada perubahan sedikit, ada yang mirip. Bulan pertama, Suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Dzulqaidah, Besar, Nyumbang. Oh, enggak hafal ya Bu ya? Tradisi Jawa, ini Jogja ya? Ini dekat dengan keraton, Bu. Keraton masih gunakan ini. Oke, nama-nama bulannya saja sudah berbeda, Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau dalam kalender Jawa Islam, itu bawahnya ini kan ya ada pasaran. Apa pasarannya? Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Oke ya? Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Ini pasar. Ini sini tuh pasar apa Bu? Serangan tuh ada pasarannya? Enggak. Enggak ada. Yang ada tuh Kota Gede ya. Kota Gede itu apa? Legi ya, Legi. Itu sudah namanya Legi ya Bu ya. Tapi tidak selalu, kalau maksudnya besarnya itu dia per 35 hari sekali. Karena 5 pasaran. Kan begitu. Saya kemarin, enggak Bu, kan 5, nanti dia akan, 5 akan kembali lagi nanti. Baru nanti akan legi lagi. Oke. Sama seperti bapak-bapak ini kalau punya jadwal Jumatan ya Pak ya, para ustadz ini mungkin tadi ada yang punya jadwal, ini sekarang berarti Jumat Kliwon. Ya, jadwal khutbah Jumat Kliwon. Kalau masjid itu nanti dia ustadz atau khotibnya hanya 5 saja, itu pasti mengadopsi kalender Jawa Islam khususnya pasarannya. Saya kira ibu-ibu di kampung, saya nggak tahu di sini ada nggak atau kumpulan malam Jemuah Paing, malam Selosopon. Kajian ya Bu ya? Jumat Kliwon, Jumat Paing masih ada. Oke. Cuma perlu diingat Bapak Ibu,
Oke. Tadi Jawa Islam ya. Ini unik ini Bapak Ibu. Mana? Oke. Ada kalender yang agak berbeda, tapi ini mengacunya Almanak Dinding 2026 ini Raja-Raja Jawa. Yang saya sebenarnya ingin menyampaikan ada juga yang masih menerbitkan terkait dengan yang kalender Jawa Islam itu. Ini saya sampaikan kenapa Bapak Ibu, karena mu'alimat dekat dengan keraton. Ini ngapunten ada yang abdi dalam? Oh kalau udah pensiun ya Pak ya. Oke. Ya ini ya, jadi dia satu lembar saja ini. Jadi kalendernya, almanaknya satu lembar. Saya tidak tahu kalau mu'alimat nyetak kalender satu lembar untuk berapa bulan? 2 bulan ya. Satu lembar berapa bulan? 2 bulan. Oke ya. Artinya 1 tahun 6 lembar saja. Kalau yang SM itu 1 lembar 1 bulan. Ya, maka dia 12 lembar. Nah, ada yang mencetak ini 1 lembar untuk 12 bulan. Ngirit ya, ngirit. Nah, ini tapi ini Jawa ya. Tadi ini Masehi ada dino, pasaran, tahun dal, wuku, kemudian Arabnya ada ya. Ini dinonya MGSN, disingkat-singkat nih Bapak Ibu ya. Pasarannya WG apa WG? WG KL, LG, PG, PN. Hafal semua ya. Oh nggak ada yang lain soalnya. Ini pasarannya apa ini gitu ya Bapak Ibu. Cetak ini Bu. Masih ada, ini 2026 loh. Ini loh, ini 2026 Bu. Kok zaman enggak Bu, ini baru ini. Ini loh yang ini. Ya, ini cara bacanya ini dia begini, nanti disampingkan begitu, ke samping begitu. Nanti dia ini Masehi, oke ya. Nanti kemudian di sini ini Arabnya tanggal berapa? Ini misalnya sekarang tanggal 27 Jumat Kliwon, kemudian ini 10 Poso, sasinya Poso, kemudian nanti Hijriyahnya dia 10 Ramadan. Nah, ini kemudian nanti ada Pranoto Mongso. Ini kalau orang bercocok tanam terkait dengan musim, bahkan di sini ada ajroh jroning kayung mangsone kucing gandek mangan pari podo meteng lan akeh uret bayi lahir ing mangsa iki watake sedengan. Maksudnya apa mbuh ya Bu ya? Oke. Bulan ini. Nanti ini beda bulan, nanti ada keterangannya beda lagi nih Bu ya. Yang mana? Ini. Jawa Islam tadi Bu. Jogja ini. Tapi ini saya dapat ini waktu saya di Klaten, waktu jalan-jalan ke Jatinom, terus ada pasaran, kan di sana ada pasar Jatinom. Saya jalan-jalan kemudian ada yang masih jual Bu, tanggalan, nah saya belilah. Ini kebutuhannya keilmuan, kalau saya keilmuan kan begitu Bu ya, ini penting. Ternyata tradisi, bahkan ini kan kalau dalam tradisi keilmuan ada yang disebutkan dengan zodiak itu. Ya, cocokkan peredaran langit, ya, posisi-posisi tertentu dengan nasib manusia. Februari dianggap kalau lahir bulan Februari itu watake sedengan. Watak itu kepribadiannya biasa-biasa saja. Loh ini kan, ya ini kalau ukurannya Islam ya enggak pas lah begitu ya Bu ya. Tapi ini Oke. Oke ya. Betul. Bisa sesuai, bisa tidak. Saya ingin sampaikan, Bapak Ibu sekalian, karena ini kita di Jogja, kita harus tahu tradisi. Lihatnya, di sekitar kita tuh ada yang selain Hijriyah juga masih memedomani Jawa Islam. Jadi kalau yang menggunakan kalender Jawa Islam ini, Bapak Ibu,
Monggo depan masih kosong. Sini longgar. Bapak Ibu. Ya. Yang menggunakan Jawa Islam ini, dia berpuasanya, ini kan sekarang sasi poso. Ya. Itu harus 30 hari. Kenapa? Karena aturan, Bu. Aturannya dalam kalender Jawa Islam, bulan ganjil, coba perhatikan, bulan ganjil itu harus 30 hari. Berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11, jumlah harinya harus 30. Bulan genap 29. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, saya ingin tanya, sasi poso itu urutan yang nomor berapa? Mau diurutkan lagi dari awal? Loh, ganjil itu 30, genap 29. Ini kan tadi 30, Bu, pasti ganjil. Sasi poso itu bulan ke-9. Ya. Suro, Sapar, Mulut, Ba'do Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruah, Poso. Yang jawab 10 istighfar. Astagfirullahaladzim, enggak apa-apa, Bu. Oh, enggak apa-apa, Bu, enggak apa-apa. Ini khas Jawa. Saya di UAD, Bu. Saya sering tanya ke mahasiswa, Mas, di tempat Mbak ada enggak di Kalimantan, di Sumatera? Enggak ada nih, enggak ada. Pasaran juga enggak ada. Enggak ada. Kecuali orang Jawa yang ke sana. Ya. Di Lampung itu kan ada kota-kota atau desa-desa yang namanya Jogja ya, Bu ya. Saya pastikan pasti akan membawa tradisi yang ada di sini. Gitu ya. Oke, lanjut Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke KHGT. Masih ngitung, Bu? Suro. Selo katanya. Selo tuh longgar ya, Bu ya. Suro. Muharram suro. Yang beda itu suro, kemudian nanti Robiul Awal, mulut kan ya, karena ada kelahiran Nabi. Kemudian Sya'ban itu ruah, Ramadan itu nanti dia jadi poso, karena orang berpuasa. Oke ya. Maka kalau orang Jawa dia berpuasa 30 hari, berpuasanya terus selalu 30 hari, mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi berpuasa di sasi poso. Beda tidak Ramadan dengan poso? Beda tidak Bapak Ibu? Beda lah, namanya aja Ramadan dengan poso. Loh jelas beda toh. Poso Jawa Islam, Ramadan Hijriyah. Kalau Hijriyah bisa 29, 30. Enggak harus 30 terus, bisa 29, bahkan 29, 30. Maka sering ada kritikan kalau gunakan Jawa Islam untuk ibadah, kadang tidak sesuai dengan tuntunan atau hadis-hadis Nabi. Karena Nabi menyebut 1 bulan bisa 29, bisa 30, kan begitu. Nah, untuk yang besok ini Muhammadiyah, kita berpuasa berapa hari? 30 hari. Kenapa 30 hari? Satu, karena kita pakai kalender Hijriyah. Yang kedua, karena kita menggunakan sistem KHGT. Nah, jawabnya begitu Bapak-bapak. Ya, Ustadz. Oke. Bisa difahami ya? Oke. Ya, kalender ya, ini KHGT. Nah, kalender penting Bapak Ibu sekalian ya, coba nih. Kalender itu, ya nih ya, sudah kita sebutkan kata per kata nih ya, kalender Hijriyah global. Kalender itu sistem perorganisasian waktu ya, terkait tadi kita sebut ada minggu, bulan, tahun, nomornya, namanya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Orang Jawa nyebutnya Senin, Selasa, hampir sama ya. Tapi kemudian tadi minggu ya Bu ya, Ahad, Minggu. Oke. Hari pertama itu apa?
Versi mana kan begitu ya Bu ya. Versi yang mana kan begitu Bu. Oke ya. Kalau Mu'alimat hari pertama apa? Sekarang Senin, sebelumnya Sabtu. Oke ya. Saya mengalami Bu, liburnya itu Jumat terus. Dari SMP sampai kuliah. Gitu. Di Mu'alimin Bu ya. Al-Azhar. Al-Azhar itu liburnya Jumat. Jumat. Arab rata-rata hampir semuanya hari Jumat. Yaitu anulah ya, sosial. Ketertiban ya, ketertiban sosial. Oke. Rahasia Bu ya. Nah ini nggak usah, ini pengajian ya temanya. Kembali lagi Bu ya. Kita kembali lagi Bapak-bapak. Oke, kalender ya, jadi ketertiban sosial termasuk ya kalau Islam nanti untuk ibadah di Muhammadiyah, tadi kita sebut ya, ini kita biasakan Bapak Ibu. Mana nih? Ini ya. Bapak Ibu, kita nuliskan dalam sistem administrasi di Muhammadiyah sudah ada aturannya. Harus diawali dengan kalender Hijriyah dulu, baru kalender Masehinya. Mohon nanti kalau di ranting, di cabang, ya, di Aum atau di Ortom, ya, itu bikin surat, bikin undangan Hijriyah dulu, garis miring Masehi. Karena kadang-kala jamaah itu, umat itu ditanya, Mas, besok Idul Fitri tanggal berapa? Tanggal berapa? 1 Syawal. Gitu. Kapan Idul Adha? 10 Dzulhijjah. Puasa tahun depan kapan? 1 Ramadan. Ini jawabnya nggak usah emosi ya Bu ya. Ini yang ini agak emosi nih. Gitu ya. Jawaban itu benar sampai hari kiamat. Betul ya? Tapi kalau jawabnya besok ini kalau KHGT itu kan 1 Syawal, itu kan 20 Maret. Oke ya, kemarin kalau 1 Ramadan, kemarin 18 Februari. Ya. Kalau ditanya kapan Idul Fitri, besok, kita jawabnya tanggal 20 Maret 2026, tidak salah, tetapi itu hanya benar untuk tahun ini saja. Karena untuk tahun yang akan datang, akan berubah terus. Oke, maka Bapak Ibu kita jadi kalender. Selain untuk puasa, banyak ibadah yang lain ya. Puasa sunnah kan juga ya. Termasuk haji kita pakai kalender Hijriyah. Apalagi Bapak Ibu? Ibadah yang dikaitkan dengan kalender. Puasa, haji, Idul Fitri, Idul Adha. Apalagi? 1 Muharram. Ada Asyura Pak ya. Asyura. Ada lagi? Wukuf, oke, tanggal 9. Ada lagi yang lain? Yang sering terlupakan, zakat. Karena zakat itu, selain ada nisabnya, dia ada haulnya. Haulnya itu ngitungnya seharusnya pakai kalender Hijriyah. Kalau pakai kalender Masehi boleh tidak? Boleh tidak? Dalam beberapa saya nanya ke guru-guru kita begitu, boleh. Tapi perlu diingat kalau pakai kalender Masehi, karena ada selisih 10 sampai 11 hari, nanti kalau zakatnya, ini kan gajiannya, mohon maaf, Mu'alimat tanggal 25 bulan, setiap bulannya. Bulannya bulan apa Pak? Mau pakai Masehi atau Hijriyah? Kira-kira menguntungkan pakai Hijriyah atau Masehi? Kok sama saja? Menguntungkan Hijriyah. Karena nanti akan lebih banyak. Nah untuk zakat, Bapak Ibu sekalian, di Aum rata-rata sudah ada kebijakan di Muhammadiyah itu kebijakan, kadang potong 2,5% langsung. Kalau nyampe nisab, dia disebut zakat, kalau tidak mencapai nisab disebut infak. Ya, saya nggak tahu di Mu'alimat sama nggih. Kalau yang sudah nyampe nisab zakat, tidak sampai nisab infak. Perlu dicatat kalau kita bayarnya zakat itu tadi dipotongnya itu pakai kalender Masehi, ingat nanti di tahun yang ke-30 harus bayarnya double. Gitu Pak. Kenapa? Karena akumulasi tadi setiap tahun
itu 10 sampai 11 hari, 10-11 hari. 30 tahun akan genap menjadi 1 tahun. Gitu nggih? Nah, ini mohon bendahara dicatat. Oh, pergi. Oh, bendahara pergi. Okay. Kalau tidak dibayar bagaimana? Itu hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dalam bahasa ada satu tokoh di Tarji itu, Mas, itu hutang peradaban. Harusnya dibayar, meskipun itu hutangnya kepada Allah, tapi kan distribusinya kan kepada fakir miskin, ya asnaf itu. Nggak dibayarkan, ini peradaban hancur. Bukan hancur lah, tapi ya zakat itu potensinya besar sekali. Nah, monggo ini Bapak Ibu yang kita bayarnya zakat masih pakai Januari, Februari, dicatatlah begitu ya. Khususnya zakat profesi atau zakat emas ya, emas. Emas nisabnya berapa? 85. Ini biasanya yang banyak emas ibu-ibu. Ibu-ibu emasnya berapa kilo? 70 kilo ya emasnya ya, Masya Allah. Itu emas siapa, Bu? Mas Wawan ya. Oh, ada ya, Mas Wawan. 70 kilo. Oke ya. Ya, 85 gram. Oke. Baik, kembali Bapak Ibu, kalender penting sekali. Ketertiban ya, identitas masyarakat. Saya hadir di sini karena kita semua bisa hadir di sini karena kita menyepakati tentang kalender. Kita sepakat semuanya hari ini hari Jumat. Ya. Kemudian tanggalnya 27 kalau pakai Masehi. Kalau Hijriah tadi tanggal 10 Ramadan. Oke, jadi kita administrasi Bapak Ibu itu karena kita menyepakati tahun depan ini mualimat kapan mau pendaftaran dan seterusnya kan sudah ada kesepakatan-kesepakatan. Itu ketertiban sosial. Nah, saya akan tunjukkan nanti kalau tidak tertib bagaimana. Hijriyah jelas ya, kalender Hijriyah itu kenapa digunakan di sini? Karena dia yang menjadi dasar untuk titik awal tahunnya. Jadi titik awalnya tahun 1, tanggal 1, bulan 1, tahun 1, berarti 1 Muharram, 1 Hijriyah, itu dia hijrahnya Nabi. Kalau Masehi itu berapa? 15 Juli 666. Ya. Apakah ada yang selain Hijriyah? Ada, dulu ada Bapak Ibu, di Libya itu, Muammar Gaddafi ya, sudah nggak ada sekarang. Dulu beliau itu menggunakan acuan tahun 1, ya bulan 1, tanggal 1 itu wafatnya Nabi. Kalau wafatnya Nabi kan ada selisih 10 tahun ya, hijrahnya Nabi sampai wafat di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Tapi sekarang sudah tidak ada, karena Muammar Gaddafi meninggal, kalendernya juga meninggal. Oke. Ini global, bersifat mendunia, internasional, bukan lokal. Saya ingin tunjukkan nanti. Ini tunggal, 1 hari, 1 tanggal di seluruh dunia. Oke, bagaimana penjelasannya? Oh ini ya. Ini sudah kita sebut tadi Bapak Ibu. Hijriah itu menggunakan peredaran bulan. Kalau Masehi kan peredaran matahari, harian itu. Oke. 1 tahunnya Hijriah 12 bulan, tidak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Bahkan kalau menambah itu menyalahi ya apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kan orang-orang jahiliyah kan sering majukan, nambahkan, ngurangi bulan. Ya, tidak boleh. Jumlah harinya 354 sampai 355, nama bulannya tadi ini ya, Bapak Ibu. Ini pengetahuan dasar kita ya. Sebagai Muslim minimal hafal ini. Karena kita nanti kapan ibadah? Ya 3, 5, 4, atau ini tahun tergantung nanti tahun panjang atau tahun pendek. Basitoh atau kabisat. Tahun panjang ada tahun pendek. Oke. Ini ya nama-nama bulannya Ramadan, Muharram. Penulisannya juga bermacam-macam ya. Saya ingin sampaikan di KBBI kita, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin Ustadz Ustadzah, Bapak Ibu yang ngajar bahasa Indonesia. Ini kan berubah-ubah terus ya. Ramadan itu sekarang tidak pakai H. Ramadan. Sholat tidak pakai H.
salat. Kalau nggak terbiasa baca teks agama Islam, itu pasti bacanya, kamu sudah salat. Oh enggak, saya vegetarian. Ya, Ramadan, ya Pak ya. Yang tidak ada ra kan ya, adanya ro ya Pak ya. Bacanya pasti rata-rata Ramadan, Ramadan, Ramadan. Padahal Ramadan. Oke lah. Itu tata bahasa. Nah ini Bapak Ibu, kalender Islam 10 menit lagi ya. Tadi kan kesepakatannya ya Bapak Ibu ya. Mengakhirinya harus tepat waktu. Saya ikut yang sana saja ya, jamnya. Karena kalau jam sini masih lebih 15, yang situ sudah 20. Oke, lokal-lokal itu bagaimana? Jadi kalender Islam Bapak Ibu, di dunia ini, kalau kita kategorikan bisa dua saja, lokal dan global. Penyebutannya global ya, bukan interlokal ya Pak ya. Kalau interlokal itu dulu telepon itu ya, ada lokal, interlokal ya. Ada juga yang menyebut global itu nanti sinonimnya universal. Universal, jadi menyeluruh dunia. Ada takwim standar yang lokal itu maksudnya parameternya itu lokal, termasuk penggunaannya hanya untuk kawasan tertentu. Contoh misalnya ini 1, 2, 3, ini untuk di Indonesia saja. Ummul Qura itu untuk kalender Saudi. Jadi penggunaannya terbatas, maka penyebutannya dia lokal. Ya. Takwim misalnya ini takwim standar ini punyanya Kementerian Agama. Ini kriterianya ketinggian 3, elongasi 6,4. Ini Wujudul Hilal Muhammadiyah yang lama sebelum KHGT. Oke. Jadi penggunaannya dia lokal. Saya sebut lokal bagaimana? Kita lewat dikit Bapak Ibu ke peta. Ah ini dia. Kiopo iki kan begitu ya. Ini peta. Kalau kalender lokal ini contohnya misalnya di Indonesia nih ya. Ini peta Indonesia, ini benua Afrika, ini benua Afrika, maaf ini Amerika, ini Afrika, di sini Asia, Australia. Oke, ini paling pojok nih Selandia Baru, oke. Lokal itu maksudnya kalau di sini misalnya dia karena kriterianya Wujudul Hilal misalnya tidak terlihat, ya artinya digunakan untuk di sini saja orang Indonesia. Orang Amerika terserah, kan begitu. Nah itu dia Pak, memudahkannya. Imkanur ru'yahnya Kementerian Agama digunakan di Indonesia ini saja. Ini kasusnya untuk yang kemarin ya, Ramadan ini, Ramadan 1447. Oke. Tapi kalau global, kita coba bandingkan, kriterianya, parameternya dia parameter global. Penggunaannya itu juga penggunaan secara menyeluruh. Jadi kalau misalnya, ini kasusnya kalau untuk Ramadan, Alaska sudah bisa imkanur ru'yat, dia diberlakukan untuk seluruhnya. Nah begitu. Konsepnya begitu. Oke. Kembali lagi Bapak Ibu. Ini. Kata kuncinya untuk KHGT, ya tadi kita sebut, langsung ke sini saja. Kata kuncinya ini Bapak Ibu, 1 hari 1 tanggal. Hari ini belum, karena di Indonesia hari ini 1 hari 2 tanggal. Betul nggak? Hari ini semuanya sepakat, orang Indonesia, Muslim di Indonesia ini hari Jumat. Tetapi tanggalnya enggak sama. Muhammadiyah pakai AGT 10. Lalu kemudian yang lainnya masih 9. Meskipun dalam aturan Bapak Ibu beda itu boleh, tapi hanya 1 hari saja. Kalau berdasarkan nas. Karena 1 bulan untuk bulan Hijriyah kan tadi kita sebut ya, jumlah harinya kan hanya 29 dan 30. Tidak boleh lebih dari 30 hari, tidak boleh kurang dari 29 hari. Berarti selisihnya hanya 1 hari. Kan beda dengan Masehi nggih. Kalau Masehi kan bisa 28, 29, 30, 31. Kalau beda dia bisa 3 hari, Bu. Ya.
Ini sudah ngantuk belum? Oke, insya Allah 7 menit lagi ya Bu ya. 7 menit lagi Bapak-Bapak. Oke. Rekornya di Indonesia, perbedaan itu sampai 5 hari. 1 hari dia bisa bedanya itu sampai 5 ketentuan, 5 tanggal. Di Indonesia tahun berapa? Tahun kemarin Bu, belum lama, 2023, 1445 berarti. Yang kemarin loh, viral kan, di Gunung Kidul itu loh. Telepon Gusti Allah itu loh. Itu kan mendahuluinya 5 hari Pak. Ya, itu rekor dunia loh itu. Meskipun metodenya tidak pakai tanggalan ini ya, perhitungan, tapi itu telepon Gusti Allah. Nomornya piro. Tapi setelah itu nggak ada lagi ya Pak ya, hanya sekali itu saja. Gimana? Oh udah insaf katanya, diblokir katanya. Oke, siapa namanya itu Pak? Aulia itu jamaahnya, jamaah Aulia, Mbah Benu. Mbah Benu. Mbah Benu. Setelah viral itu banyak yang neliti loh Pak. Betul. Tentang bagaimana konsep cara beragamanya, bagaimana relasi dengan jamaahnya. Wah itu, bahkan disertasi, saya dapat kemarin ada yang menyampaikan, wah ini diteliti Mas. Yang belum diteliti itu bagaimana cara menelpon Gusti Allah. Itu belum ada penelitiannya. Kalau ada penelitian itu bagus tuh, HP-nya seperti apa, sinyalnya dan seterusnya. Boleh ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, sistem penanggalan digunakan sinodis 1 hari 1 tanggal. Tadi begini, petanya. Maaf, ini agak. Kalau lokal, kalender lokal tadi, misalnya wujudul hilal, dia untuk Indonesia saja. Misalnya, di sini Indonesia kalau pakai wujudul hilal, dia, ya Bapak Ibu, kemarin Ramadan berarti dia harinya hari Kamis. Karena tidak terlihat hilal. Di sebelah barat, berarti di sini nih petanya nih Pak, Afrika, Amerika, dia sudah bisa wujud. Ya, hilalnya sudah wujud, berarti sudah tanggal 1 Ramadannya lebih awal. Yaitu tanggal berapa? 18. Yang sini 18, yang merah ini berarti tanggal 19. Harinya sama, tapi tanggalnya beda. Nah itu yang membedakan lokal dengan global. Kalau global, satu dia parameter terpenuhi untuk keseluruhan. Jadi makanya 1 hari 1 tanggal. Nah itu mudahnya begitu. Oke, kita kembali sedikit Bapak Ibu. Nah, ini ya prinsipnya. Ada prinsip, syarat, dan parameter. Ini sudah ditanfid juga, nanti bisa dibaca-bacalah Bapak Ibu ya. Saya kira saya dapat, oh iya saya kemarin diminta untuk bacalah. Kan ada pelajaran ilmu falak ya di Mu'alimat. Ya, saya kemarin diminta untuk mereview buku-buku ajarnya. Ya, ilmu falak. Ya. Nah itu bagus sekali Pak Bu ya. Ada ya di sini prinsip, syarat, dan parameter ya. Digunakannya bukan global, bukan lokal tapi global. Kita percepat, ini dalilnya. Yas'alunaka anil ahilah, tentang hilal. Hilal itu sebagai tanda waktu untuk administrasi, untuk kepentingan dunia, wal haji, dan haji. Jadi ibadah kita itu harus menggunakan kalender hijriah tadi kita sebut. Puasa, zakat, apalagi tadi? Puasa dan zakat ya. Oke. Ini 12 bulan tadi ya. Jadi landasan KHGT itu disebutkan di dalam Al-Quran. Landasan-landasannya. Muhammadiyah mengakomodasi KHGT dalam rangka mengamalkan ad-dinul qayyim, agama yang lurus. Ini penafsirannya di tafsirnya Muhammadiyah itu, tafsir At-Tanwir. Ya, tafsir At-Tanwir. Lanjut. Nah ini hadisnya Bapak Ibu. Ya.
As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Jadi ya siapapun mengawalinya dia bentuknya jamak, jadi dia mencakup seluruh umat di muka bumi ini. Nah itu. Ini mana nih? Tadi sudah ini ya, kok ini kebalik. Nah ini prediksi Bapak Ibu ya. Ini prediksi awal Zulhijjah antara kalender lokal. Misalnya nih kalau dengan tadi Saudi dengan Indonesia sama-sama pakai wujudul hilal. Ya, ini saya coba hitunglah begitu. Jadi selama 50 tahun artinya 50 bulan nanti akan terjadi perbedaan itu 15 bulan. Artinya 30%. Ya. Jadi kita nanti kalau masih pakai lokal, kita nggak berpindah ke KHGT itu, kita akan berbeda dengan Saudi khususnya untuk puasa Arafah ya Bapak Ibu ya. Kita nggak akan tepat dengan wukufnya di Saudi. Kalau Saudi sama menggunakan masih umul qura itu sebanyak 30. Kalau ini yang perbandingan KHGT dengan lokal ya. Ini misalnya nih Ramadan, kita cermati yang sekarang saja nih ya. Ramadan kemarin KHGT 18, wujudul hilal dia 19, TSI. TSI itu apa? Bukan tapak suci Indonesia ya. TSI itu takwim standar Indonesia. TSI, takwim penanggalan standar Indonesia. Punyanya Kementerian Agama. Oke, jadi bedanya tetap ada Bapak Ibu. Karena beda konsep. Ini tahun 1448, besok kira-kira ya perbedaannya tuh bisa sampai 1, 2, 3, 4. Yang paling terasa itu kalau beda itu 3 bulan itu ya. Ramadan, Syawal, satu lagi, Zulhijjah. Kalau beda di selain 3 bulan ini biasanya kita anteng-anteng saja. Biasanya. Dan sebenarnya ini ada beberapa. Baik ya, kita percepat Bapak Ibu. Ini tadi sudah, ya ini hilal di bawah ufuk ya. Ini argumentasi sainnya, kita lewati. Prinsipnya. Nah prinsipnya, mana tadi? Nah, ini. Keselarasan hari. Yang kedua ini penting, pakai hisab. Ini Muhammadiyah jelas Pak Bu, pakai hisab. Jadi hisab astronomi. Maka diajarkan di sekolah-sekolah itu sangat penting di Muhammadiyah. Kalau saya di UAD Pak Bu ya, di FAI masih menjadi mata kuliah pilihan. Kita sedang mendorong menjadi mata kuliah wajib untuk FAI, Fakultas Agama Islam. Oke ya. Ya paling tidak tuh tahu konsepnya. Kalau ngitung ya biasanya perlu ya ketekunan ya Pak ya. Oke. Tapi konsepnya itu bisa difahami dengan baik. Nah hisab ya. Hisab itu menghitung. Ini hisab ya Pak ya. Pakai B ya, bukan pakai P ya. Ahli hisab atau ahli hisab. Oke ya. Beda. Oke. Oke baik ya. Ini tanggal 1. Nah inilah ini ilustrasi terkait dengan jamnya. Durasi 29. Nah ini dia. Kriterianya saya ingin persingkat. Kata kuncinya itu di sini. Kriteria terpenuhi 8 dan 5. Kata kuncinya itu 8 dan 5. 8 dan 5. Jadi di bumi manapun sudah terjadi. Atau hilal itu posisinya ketinggiannya 5 derajat. Elongasinya itu 8 derajat. Semua akan memasuki awal bulan baru. Nah itu. Ya. Kalau belum, maka dia menjadi jumlah harinya itu dalam 1 bulan 30. Tidak ada istilah penggenapan ya Pak ya, dalam KHGT itu. Kita diskusi tidak ada penggenapan, tidak ada istikmal. Tapi berdasarkan tidak terpenuhi parameter, maka dia hari untuk tanggal barunya berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ya, ini penjelasan tentang dengan, oh ini kecil sekali. Terlihat ini Bapak Ibu yang belakang sendiri terlihat nggak? Nggak terlihat ya? Coba pakai istighfar Bu. Terlihat? Oh enggak ya? Jelas ketok Pak. Oke lah ini prosesnya lah ya, proses ini alur. Kalau kita sebut sering dengan
apa diagram alirnya ya. Sampai muncul nanti di sini tanggal 1 ya, dia nanti 30 hari atau 29 hari. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu, saya mohon ini HP-nya dibuka. Sudah nginstal aplikasi Hisapmu? Oke ya, boleh dibuka Bapak Ibu. 1 menit sajalah. Yang sudah alhamdulillah. Ya. Beda, Bu. Beda. Kalau masa kan dia informasi tentang kemuhammadiyahan, tentang doa, tentang informasi. Hisapmu. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang di belakang. Dipastikan buka Play Store. Ada Play Store ya, dibuka Play Store. Play Store Randy ya. Kalau nggak ketemu istighfar Bu ya. Astagfirullah, astagfirullah. Insya Allah ketemu. Ya. Ya. Sudah ketemu Hisapmu. Dia logonya kuning, ada sinar begitu. Ketemu ya Pak ya? Alhamdulillah. Hisapmu. Oh ya, betul sekali. Bisa diinstal Pak. Dipastikan ada kuota data dan memorinya cukup. Itu dia ya. Kalau nggak cukup, nggak bisa diinstal, ada 2 kemungkinan, error HP-nya atau memorinya yang penuh. Ya. Nah nanti Bapak Ibu kalau sudah terinstall, akan muncul beberapa pilihan. Oke, nah GPS-nya diaktifkan sekali saja, enggak apa-apa Pak. Yang tengah, itu ini, bawah ini. Hanya sekali saja. Oke, boleh. Nanti kalau buka, itu memang basisnya dia, GPS-nya harus aktif supaya waktu sholat dia real time gitu Pak. Di lokasinya dia di mana akan detect langsung. Nah, sudah ya Pak ya? Sudah muncul tanggalan-tanggalannya. Alhamdulillah. Proses ya. Yang bapak-bapak sudah, ibu-ibu, ustazah, sampun Bu. Sampun. Nah sekali saja, boleh? Tadi ibu karena pencetnya yang tidak aktif GPS-nya. Coba dimasuk lagi, nah itu sekali saja. Izinkan, boleh? Oke. Sudah ya. Sebentar Bu. GPS-nya berarti sekali saja, enggak apa-apa. Yang tengah hanya sekali atau yang di atasnya juga boleh. Saat aplikasi digunakan saja, sekali saja. Oh ya, boleh. Oke. Ya, nanti di situ akan muncul banyak data yang ditampilkan. Satu kalendernya ya. Muncul di situ Bapak Ibu. Di bagian bawah itu ada perhitungan juga. Ya. Ada kalender, ada hisapmu. Nah itu hisapmu itu datanya Bapak Ibu ya. Yang paling bawah itu Bapak Ibu bisa klik saja. Tadi ada kalender, ada hisapmu, ada waktu sholat ya. Hari ini majelis taklim dan tajdid. Kemudian termasuk kiblat. Oke ya. Nah ini ya aplikasi yang kita miliki ini Bapak Ibu di Muhammadiyah ya. Kita sering biasanya menggunakan jadwal waktu sholat. Aplikasi-aplikasi yang lain memang harus disesuaikan. Khususnya waktu subuh juga ya. Waktu subuh kita itu minus 18 derajat. Oke. Baik, sudah? Ada yang belum berhasil? Hisapmu Bu. Ya itu ada banyak ya pilihannya kan ya. Kalender, hisapmu, salat, kiblat. Ya. Oke, baik. Baik, saya kira cukup ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sudah lebih dari 7 menit dari waktu yang dijadwalkan. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz
Sebelum kita tutup, mungkin ada satu pertanyaan untuk, oh ya, monggo Ustadzah Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Yang pertama yang mau saya tanyakan untuk satu Ramadan yang tahun ini itu kan yang ketentuan 8 elongasi 8 dan 5 derajat itu di Alaska gitu nggih. Nah, itu berarti besok ya bisa aja pindah ke tempat lain, tapi kriterianya 8 dan 5 itu. Oh begitu, satu itu. Kemudian yang kedua, kemarin ketika membahas KHGT bersama Ustadz siapa? Oman. Ustadz Oman, itu dikasih ilustrasi perputaran bumi itu bukan 24 jam tapi 48 apa ya? Satu hari, 48 satu hari. Satu hari. Nah itu bisa dijelaskan lagi Ustadz. Terima kasih Ustadz. Monggo Ustadz, bisa dijawab. Jadi memang betul Bu ya. Jadi ini coba kita perhatikan petanya saja ya. Jadi setiap bulan ya kondisi hilal itu di mana dia akan tercapai posisi atau kriteria 58 atau wujud itu setiap bulan akan berbeda-beda. Ini contoh ya, yang merah coba perhatikan yang merah. Ini yang Ramadan ya, yang merah kan di situ ya, Indonesia merah semua. Nanti di bulan Syawal ini dia berubah lagi. Ya, nanti bulan Dzulhijjah berubah lagi. Ya ini ya karena alam lah, artinya apa? Peredaran bulan itu yang kemudian yang berpengaruh untuk kemudian tercapainya kriteria-kriteria itu. Betul tadi, jadi tahun ini di Alaska, tahun depan, bukan tahun depan ya, ini Ramadan yang tadi disebut di Alaska ini ya, hijau. Kelihatan nggak Bu ya? Ini ya, di sini kan ya Alaska nih. Ini sebenarnya ini agak melengkung begitu ya, ada semenanjung Alaska. Oke. Terpenuhi di sini. Ini yang merah ini dia ini ketinggian, kemudian yang hitam ini dia garis elongasi 8 mana yang terpenuhi. Jadi sudah dibuatkan software begitulah teman-teman tim di Majelis Tarjih. Coba perhatikan akan berbeda nanti dengan ini bulan apa ini? Syawal. Sudah terpenuhi di sini, Bu. Ini di Afrika terpenuhi, jadi bergeser. Di Indonesia nanti bagaimana kondisinya? Indonesia itu ketinggiannya 1 sampai 3 derajat. Jadi nanti ada kemungkinan berbeda, tapi juga ada kemungkinan bisa sama. Tergantung nanti kementerian, khususnya kementerian ya, itu nanti ru'yat hilalnya, kalau dia ngambil datanya misalnya di Aceh misalnya begitu, yang dia ya di angka 3 itu ya seharusnya terpenuhi, seharusnya kan begitu. Tapi kan enggak tahu kan, nanti tergantung sidang isbatnya, biasanya begitu. Yang kedua tadi tentang hari itu disebut 48 jam itu seperti apa. Jadi hari 4, saya enggak ada, karena enggak bawa laptop ya, mohon maaf. Tapi ilustrasinya begini, disebut 48 jam itu hari untuk seluruh kawasan dunia. Dia akan berakhir untuk ganti hari baru itu harus dia akan membutuhkan durasi 48 jam. Berbeda dengan hari lokal. Misalnya di Mu'alimat di sini, ini dari jam berganti hari itu hanya 24 jam saja. Tapi kan bumi ini kan tidak hanya Mu'alimat. Tapi ada, kalau tadi ya, ini loh Bapak Ibu. Ini dia ya, ini loh. Ini kan keseluruhan 24 jam nih dari timur ke barat. Untuk lokal dia 24 jam, tapi untuk habis semua, itu dia 48 jam. Nah ini kadang memang sering disalah artikan, ada-ada saja hari kok 48 jam.
Tapi memahaminya, kalau dia memahami konsep lokal, ya pasti akan disalahkan. Tetapi kalau konsepnya itu global, artinya konsep hari di seluruh permukaan bumi, maka dia perhitungannya pasti 48 jam. Jadi 24 kali 2. Begitu, Bu. Terima kasih. Iya, betul. Kalau lokal Jogja ini kan berputar hanya satu kali saja, 24 jam. Gitu. Tapi kan bagian-bagian yang lain belum selesai. Bagian yang lain itu kan berarti kawasan yang sebelah baratnya ini Jogja, kemudian semakin ke barat itu mana? Misalnya Kulon Progo terus, Jakarta terus, itu kan masih membutuhkan sampai habis lagi. Itu 24 jam lagi. 4. Ya, ya. Mari kita sama-sama istighfar dulu. Puasa ini. Jadi kalau kita duduk di sini, kalau kita duduk di sini, Bu, ini diem begini, ya, nanti berganti kan jam 12 malam. Berganti lagi, kita masih duduk di sini, diem saja, itu butuh 24 jam, 00 ke 00 lagi. Tapi untuk lokal di sini. Tapi kan orang itu kan tidak hanya di Jogja. Ini kan ada orang yang di yang sebelah barat tentunya. Ya, GMT plus 6, 5, turun lagi kan begitu ya. Nah itu kan masih ada 24 jam lagi harus menghabiskan satu harinya. Maka itu yang disebut dengan 48 jam. Kalau kemarin Ustadz Oman biasanya menggunakan berputar itu lebih mudah. Nah, globo itu. Oke, jadi harus menghabiskan ini semua kawasan yang ada di muka bumi ini. Begitu, Bu. Jika kurang paham, oke, enggak apa-apa juga. Nyambung dengan pertanyaan tadi. Oke. Kan kita butuhnya 48, itu kan saya bayangkan kalau dulu kan tadi bulan segini ya. Misalnya sebelah sini itu jam 12 siang, maka ya sebelah sini kan 12 malam. Betul. Gitu ya. Kan 48 gitu. Nah, ini kenapa bisa disebut satu hari, satu tanggal? Apakah tidak 2 tanggal? Oke. Sama seperti ini, Bu. Pada hakikatnya di belahan bumi ini ada 2 hari. Ini loh, ini sama ini kan. Ini di sini Minggu, Ahad lah, di sini Senin. Ini kalau lewat berputar gitu kan di hari Senin. Ya. Tapi maksudnya yang Senin itu dia konsisten terus sampai nanti dia habis. Disebut satu hari satu tanggal. Untuk satu lokasi, bukan satu hari, satu seluruh dunia. Bergesernya ini ke sini Senin, ini Senin terus, Bu. Tidak seperti hari ini kan hari ini Jumat, tetapi ada yang tanggal berapa? Tanggal kok 27, yang Hijriyah, Bu. Ada yang 9, ada yang 10. Kan begitu. Otomatis sebenarnya ya kalau dia bergeser ini ya, terus ke sini hari Senin kan begitu ya. Yang sini kan juga dia akan mengikuti, dia menunggu dulu kan. Dia bergeser nunggu jam 00 dulu kan baru bergeser. Makanya parameternya dalam KHGT itu hari itu tidak dimulai maghrib. Tetapi dimulainya pukul 00. Karena maghrib itu sifatnya lokal. Ya, apalagi kalau kemudian pakai kriteria tadi misalnya tentang terkait dengan wujudul hilal. Ya, dia pakai kriteria lokal, maka dia nanti akan tiba-tiba dia akan berganti hari. Di sini di Jogja ini. Artinya sebelah timur Jogja itu sudah tanggal, maaf ya, sebelah timurnya dia belum memulai tanggal, sebelah baratnya itu sudah memulai tanggal. Nah itulah yang kemudian maka parameternya harinya termasuk untuk memulai bulan itu menggunakan garis tanggal internasional ini, GTI ini, Bu. Ya, memang agak bukan rumit ya,
Tetapi sebenarnya kesepakatan seperti hari yang kita gunakan hari-hari biasa, Senin, Selasa, Rabu dalam kalender Masehi. Sama persis. Supaya tidak tiba-tiba itu lompat hari. Bahkan dulu ada yang ekstrim Bapak-Bapak. Memindahkan garis tanggal ini dia ke Mekah. Mekah mana nih? Mekah ini di sini ya, nih ya. Ini di sini, Kairo, ini ada Istanbul, bawahnya Jeddah nih ya. Jadi garis batas tanggal ini dipindahkan ke sini. Oh, repot sekali itu. Karena di daratan orang bisa kemudian, tadi hari Jumat ya, saya nggak mau Jumatan, pindah dia ke geser, saya masih hari Kamis. Terus besok kemudian sini sudah hari Sabtu, pindah lagi, dia lompat Pak. Itu akan merepotkan. Dulu ada wacana Ka'bah, garis tanggal Ka'bah begitu. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ustadz Rahmadi Wibowo Suwarno LC MA. Ibu-ibu, bapak-bapak masih bingung buatan? Nanti kalau masih bingung boleh dilanjutkan diskusi dengan Ustadz Rahmadi Wibowo secara pribadi. Untuk kajian siang ini kita akhiri dulu karena ini juga ibu-ibu boga mau memasak gitu nggih. Marilah Bapak Ibu guru kita dan karyawan kita akhiri kajian siang ini dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita tadi dengarkan dan kita simak ya menjadi ilmu yang baru bagi kita semua dan kita jadi lebih paham ya, karena pasti ini juga kemarin karena berbeda tanggal juga menjadi pembahasan yang banyak begitu nggih. Ya, kita sudah mendapatkan kejelasan gitu nggih. Terima kasih kepada Ustadz, semoga menjadi pahala untuk Ustadz. Marilah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.